والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Alhamdulillah, kita di bulan Rajab ini sudah sampai ke hadis 345, dan juga tradisi ulama khususnya yang ada di Hadramaut, terkhusus lagi di kota Tarim, di kota Seun, dan beberapa tempat yang ada di Hadramaut. Mereka punya kebiasaan sejak dahulu setiap bulan Rajab mengkhatamkan Sahih Al-Bukhari. Nah, itu setiap bulan Rajab. Jadi dibaca mulai dari awal Rajab sampai mereka khatam. Nah, itu tradisi sudah berlangsung cukup lama di wilayah Hadramaut dan diikuti di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Kita sampai ke hadis 345 dari Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang, yang dimana hadis ini dari Abdullah bin Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ia pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqaukum fi ma salafa qablakum minal umami." Sesungguhnya eksistensi kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, atau keberadaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian, kama baina salatil asri ila ghurubi syams, bagaikan antara solat asar ke solat maghrib, tenggelamnya matahari. Utiya ahlu Taurat, diberikan kepada ahli Taurat kitab Taurat. Fa'amilu hatta idza intasafa nahar, maka mereka mengamalkan kitab Taurat tersebut sampai di tengah hari. Ajazu fa'utu kiratan, dan mereka tidak mampu mengamalkan secara total, maka diberikan mereka ganjaran pahala kiratan. Kiratan itu Jabal Uhud. Satu kirat seperti satu gunung Uhud. Jadi diberikan pahala sebanyak atau sebesar gunung Uhud, kiratan. Kemudian diberikan kepada Ahlul Injil, orang-orang yang memiliki kitab Injil, dan mereka mengamalkan isi kitab Injil tersebut ila salatil asr, sampai di salat asar. Thumma ajazu, kemudian mereka tidak mampu, fa'utu kiratan, maka diberikan kepada mereka satu kirat. Thumma utina al-Qur'ana fa'amilna ila ghurubi syams, kemudian diberikan kepada kami Al-Quran, lalu kami mengamalkan Al-Quran hingga tenggelamnya matahari. Fa'utina qirataini, maka kami diberikan dua kirat. Jadi kalau ahlu Taurat dapat satu kirat pahalanya mengamalkan kitab Taurat. Ahlul Injil mendapatkan pahala satu kirat, satu gunung Uhud, jika mengamalkan kitab Injil. Nah, ahli Al-Quran, Allah berikan mengamalkan Al-Quran dapat dua gunung Uhud pahalanya, lebih banyak daripada mengamalkan Injil dan Taurat. Nanti kita jelaskan Injil dan Taurat dan Zabur, ya. Kitab yang wajib kita hafalkan 4. Zabur, Taurat, Zabur, Injil,
Al-Quran. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian di hari kiamat nanti, fagala ahlul kitabaini, dua ahli kitab tersebut, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengatakan, ay Rabbana a'taita haula'i qirataini, wahai pencipta kami Allah Subhanahu wa ta'ala, kau berikan kepada mereka ini, maksudnya umat Islam, Ahlul Quran, kau berikan kepada mereka ini dua qirat. Wa a'taitana qiratan, tapi kau berikan kepada kami pahalanya satu qirat. Wa nahnu kunna aktsara amala, padahal kami amalannya lebih banyak menurut ahli kitab Taurat dan Injil. Qala Allah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hal zalamtukum min ajrikum min syai'in, apakah saya menzolimi kalian dengan mengurangi pahala kalian? Artinya mereka melakukan itu ada pahala, Allah tidak kurangi, sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Qalu la, maka ahli kitab mengatakan tidak. Qala fahuwa fadli utihi man asya'u, maka itu adalah karuniaku, fadli, yang aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ini hadis ini juga menunjukkan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat-umat terdahulu. Karena kita disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dimunculkan untuk manusia. Hadis ini juga memiliki makna Allah Ta'ala tidak bisa diatur. Kalau Allah mau kasih yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian, itu hak mutlaknya Allah. Karena gak ada yang ada di atasnya Allah, tidak ada. Makanya kita sebagai makhluk ditanya apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan tidak boleh ditanya. Kekuasaan mutlak, Malikul Muluk disebutnya begitu. Malikul Muluk, raja di atas seluruh kerajaan, Sang Maharaja. Nah, dan di sini Allah sebutkan bahwa saya memberikan karunia kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini juga menceritakan ada kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Kita wajib imani itu. Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam disebut arba'atun minal kutubi tafsiluha, Taurat Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dauda wal Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Jadi kitab yang Allah turunkan yang wajib kita ketahui secara rinci. Maknanya kita harus tahu nama-namanya. Yang pertama disebut Taurat. Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa. Uniknya kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa setelah Fir'aun dengan pasukannya telah binasa. Jadi Fir'aun dengan pasukannya semuanya sudah binasa, baru Allah berikan Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat atau yang terakhir yang wajib kita hafal, Al-Quran Allah berikan kepada khairil malak, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam.
Semua kitab yang 4 tadi, baik Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran, kita diwajibkan menghafalnya dan wajib mengimaninya, bahwa pernah Allah turunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran kepada nabi-nabinya. Karena disebutkan 4 kitab suci tersebut di dalam Al-Quran, Al-Mansus fil Quran, Al-Madhkur fil Quran, disebutkan, dinaskan di dalam Al-Quran, maka wajib kita mengenalnya. Padahal kitab yang Allah turunkan bukan hanya 4, lebih daripada itu. Tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya 4. Karena Allah sebutkan, maka kita wajib mengetahuinya. Nah, misalnya disebutkan di dalam Al-Quran kitab suci Taurat, itu di surat Al-Ma'idah ayat 44. Inna anzalna Taurata, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Fiha hudan wa nurun, di dalam kitab Taurat ada petunjuk dan ada nurun, cahaya. Fiha hudan wa nurun. Kemudian Zabur juga disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Daud, ya, di surat An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dauda Zabura, kami telah berikan kepada Nabi Daud Zabura, kitab Zabur. Kemudian juga disebut di dalam Al-Quran Injil, kitab suci Injil. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepadanya, nya di sini dia kembali kepada Nabi Isa, yaitu Al-Injil, kitab Injil. Fihi, di dalamnya, hudan, ada petunjuk, wa nurun, ada cahaya, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan daripada seluruh isi kitab Taurat. Wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebagai nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang disebut kitab suci yang keempat Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Selain daripada itu Allah tidak sebutkan kitab-kitab suci selain dari 4 tersebut, tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun yang disebut kitab suci yang masih terjaga sampai saat ini adalah Al-Quran. Adapun Taurat, adapun Zabur, adapun Injil, itu sudah tidak asli lagi. Karena Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran bahwa yang terjaga itu kitab suci Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, keasliannya itu masih diragukan, karena sudah banyak dirubah-rubah oleh oknum-oknum para raja setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, adz-dzikra, dan kami pula yang menjaganya, lahafizun. Di sini ada riwayat yang dimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika memahami firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 78, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata atas nama Allah
Artinya menyebut kitab suci Taurat, Injil, mereka mengatakan itu atas nama Allah. Ternyata al-kadhibah, isinya adalah kedustaan. Jadi yang menyatakan kitab suci Taurat, Injil, Zabur, isinya dipenuhi dengan kedustaan, bukan sejarawan yang mengatakan, bukan ulama yang mengatakan, bukan ahli tafsir yang mengatakan itu, bukan ahli hadis yang mengatakan itu, tapi yang menyatakan kitab-kitab suci selain Al-Quran itu sudah dirubah dan isinya itu dipenuhi dengan kedustaan, itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini kita harus yakini bahwa kitab suci yang masih asli sampai saat ini hanya Al-Quranul Karim. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, kanat muluk ba'da Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam badalu Taurata wal Injila. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Abbas mengatakan kanat muluk, dulu banyak para raja setelah wafatnya Isa. Nah, mereka itulah badalu yang merubah-rubah isi kitab Taurat dan Injil. Nah, ini pernyataan dari Abdullah ibn Abbas. Jadi sudah dirubah. Aslinya tersisa sedikit. Ya. Tapi kebanyakan sudah didistorsi, sudah dirubah, sudah ditahrif. Dan beberapa ayat menyebutkan demikian, yuharrifuna kalimallah. Mereka merubah-rubah firman-Nya Allah. Fi mawadhihi, di beberapa tempat. Artinya apa? Masih ada yang asli, masih ada. Tapi yang lebih banyak yang dirubah. Nah, kita orang Islam ini wilayah keyakinan, ya. Jadi harus dipisahkan masalah keyakinan, masalah interaksi sosial. Kalau bab muamalah, kita diwajibkan berbuat baik. Haram mengganggu, menyakiti. Jangankan manusia, hewan saja haram. Tapi ketika berbicara masalah keyakinan, maka kita harus sampaikan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan unsur kebencian, ya. Keyakinan. Keyakinan kita punya pegangan. Kita punya prinsip dalam masalah itu. Nah, kalau ada seorang muslim dia mengatakan, oh, kitab Injil itu yang ada sekarang masih asli semuanya, maka ini akan merusak keimanannya. Atau dia mengatakan kitab Taurat itu yang ada masih asli, merusak keimanannya. Kenapa bisa rusak keimanannya? Karena pernyataannya itu bertentangan dengan firman. Firman sudah menyatakan bahwa dirubah kitab-kitab yang selain Al-Quran, kitab suci selain Al-Quran, sudah yuharrifuna. Yuharrifuna maknanya apa? Dirubah-rubah. Bahasa Al-Qurannya menggunakan redaksi kata itu, yuharrifuna. Mereka merubah-rubah. Kemudian kata gantinya bukan satu orang, mereka. Jadi yang rubah itu bukan satu orang, tapi dari beberapa generasi, secara berkelompok mereka merubah itu. Tapi kalau Al-Quran, Allah berikan mukjizat, kalau ada oknum yang merubah, masih bisa terjaga. Sebab apa? Banyak penghafal Al-Quran. Bahkan saking hebatnya Al-Quran, yang hafal tidak tahu arti, dia bisa hafal. Padahal dia tidak paham artinya. Itu mukjizat. Bahkan orang-orang awam ketika membaca Al-Quran, jika ada yang keliru, dia memiliki respon. Ini kayaknya salah. Nah, sehingga Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Yang hafal Al-Quran jutaan. Dari setiap jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi,
muncul para penghafal Al-Quran di seluruh dunia ini. Itu mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keaslian Al-Quran. Dulu Al-Quran pertama kali dicetak dalam bentuk buku, kitab, bukan di negara Islam. Al-Quran pertama kali cetak itu di Jerman. Karena mesin percetakan yang ada waktu itu hanya di situ. Ada juga di Italia. Maka dibuatlah percetakan Al-Quran pertama. Ternyata ada oknum yang merubah-rubah. Dibiayai oleh negara-negara Islam. Mereka cetak di Jerman, cetak di Italia. Ternyata ada oknum yang sengaja merubah isi Al-Quran, baik dari terjemahannya maupun isinya, yang menggunakan bahasa Arab. Dirubah dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian disebarkan di negara-negara Muslim. Semuanya dikoreksi. Sampai titik-titiknya mereka tahu, ini ditambah. Dari situ orang-orang yang ada di barat, di Jerman, di Italia, mereka mulai muncul keyakinan bahwa ini benar kitab suci yang benar-benar dijamin keasliannya. Nah, setelah itu muncul percetakan di negara Islam, di Mesir, maka mereka mencetak Al-Quran di Mesir, sudah tidak lagi di Jerman ataupun di Italia. Karena waktu itu yang ada mesin percetakan hanya ada di situ. Nah, itu sejarah yang tertulis percetakan pertama Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran ini diberikan keistimewaan lainnya adalah kita membacanya itu satu hurufnya dihitung pahala. Dan Al-Quran ini disebut oleh para ulama kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-manqul bitawatturi at-ta'abbud bitilawati al-mabdu bi suratil Fatihati al-makhtum bi suratin Nas atau bi surati An-Nas. Jadi Al-Quran itu menurut para ulama ulumul Quran adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Ini kalimat ke dalam hati Nabi Muhammad, artinya Rasulullah itu tidak perlu menghafal. Kalau selain Nabi Muhammad, mereka ada yang disebut proses tahaffuz wa takrir, proses menghafal dan mengulang hafalan. Kalau Nabi Muhammad tidak, langsung Allah masukkan ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Jadi tidak ada yang luput, yang lupa tidak ada. Dan Nabi Muhammad tidak perlu mengulang-ulang hafalan. Biasanya kalau kita masuk pesantren menghafal Al-Quran, ya, itu kita ngulangnya lebih lama dari menghafalnya. Kalau hafalnya misalnya 2 tahun, ngulangnya 3 tahun. Atau hafalnya 3 tahun, ngulangnya 4 tahun. Pokoknya mengulangnya lebih lama dibanding menghafalnya. Karena menjaga hafalan itu jauh lebih sulit daripada menghafal. Nah, kami berbicara demikian karena kami merasakan itu. Kita hafal baru 1000 misalnya. Ada ulama hafal 100.000 hadis. Antum bayangkan kalau beliau ulang itu bagaimana? Ada yang hafalnya 300.000 hadis. Ini yang 1000 saja hampir mati. Bagaimana yang 500.000 hadis dan bagaimana yang 1 juta hadis? Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis beliau hafal. Kok bisa ini muncul orang-orang punya semangat seperti ini? Kitab Injil, Taurat belum pernah saya dapat informasi ada yang menghafal kitab Injil. Ada yang menghafal kitab Taurat, belum ada. Tapi kalau Al-Quran nggak terhitung. Maksud saya bahwa Allah yang gerakkan hati hambanya ini untuk menjaga agamanya. Dan jumlahnya banyak orang-orang semacam itu. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu banyak. Imam Nawawi 2 tahun belajar, Imam Nawawi tidak pernah meletakkan punggung di atas tanah.
tidurnya duduk. Bahkan dikatakan ulama lainnya, dia membaca kitab sampai 200.000 jilid kitab. 200.000 jilid. Saking semangatnya, kalau masuk ke kamar mandi, beliau mandi, di luar suruh murid baca kitab. Sehingga sambil mandi itu masih bisa mendengar ilmu. Abu Hatim Ar-Razi, salah satu ulama hadis, itu menulis hadis musnad 1000 jilid. 1000 jilid. Beliau saking serius menulis hadis Nabi, jadi waktunya habis hanya menulis hadis Rasulullah SAW. 1000 jilid musnad, namanya Musnad Abi Hatim Ar-Razi. Sampai makan juga gak sempat beliau makan. Suruh saudari perempuannya suapin. Tadi sambil tulis. Itu tidak tidur-tidur. Tulis, dapat 1000 jilid. Ada namanya Al-Imam Al-Maqdisi. Dia menafsirkan suratul Fatihah. Surat Fatihah dapat 1000 jilid. Surat Fatihah 1000 jilid. Ada Imam Nawawi menulis kitab, dihitung dengan umurnya tidak cukup. Dengan kitabnya yang begitu banyak, dengan umurnya, lahir 631, wafat 676 Hijriah, 40 tahun lebih. Dengan jumlah kitab yang beliau tulis, disensus, dihitung oleh para ulama, ini dari dalam perut sudah mulai tulis kitab juga, belum cukup. Dengan lembaran-lembaran kertas yang begitu banyak. Dari mana dapat ini? Dari barokah waktu, keberkahan waktu. Jadi ini akan terus begitu muncul ulama-ulama yang mereka Allah siapkan untuk menjaga ini agama Islam. Bahkan yang mereka hafal bukan hanya Al-Quran. Kita punya ulama-ulama terdahulu, mereka hafal itu sampai dengan kitab tafsir. Ada satu ulama Turki namanya Said Nursi. Itu menghafal Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, menghafal kamus, menghafal kitab fikih. Abu Hab Sya'roni misalnya, yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Kalau kita baca kitab beliau Al-Mizanul Kubra, di awal kitab tersebut beliau ceritakan kalau membaca kitab itu tidak pernah hatam satu kali. Kalau kita kan kadang-kadang setengah juga, setengah belum selesai sudah hatam. Kalaupun hatam paling banyak satu kali dua kali. Tapi beliau kalau hatamkan kitab, beliau sebutkan ada sampai 100 kali hatam. Ini satu kitab ini dihatamkan 100 kali. Sahih Bukhari sekian puluh. Jadi hatamannya kitabnya itu yang dihatamkan di atas puluhan. Kitab yang tebal-tebalnya 2 kali 3 kali hatam. Yang tebal-tebal lagi berjilid-jilid itu makin sedikit. Tapi kalau kitabnya 2 jilid 3 jilid, beliau bisa hatamkan sampai 80 kali 100 kali hatam. Diulang-ulang bacaan seperti itu. Nah, kita makin kemari zaman makin malas baca. Makanya ulama berpikir, ini umat bukan makin rajin baca, makin waktu berjalan makin malas baca. Mereka berinisiatif buat namanya kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Itu kitab ringkasan pun sudah dibuat, masih belum mampu baca. Imam Ghazali menulis kitab judulnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, kitab fikih. Beliau tulis kitab fikih Al-Basit berjilid-jilid. Padahal di zamannya Imam Ghazali. Lahir 450, wafat 505 Hijriah. Datang murid-murid bilang, wahai Imam, ini kitab fikih terlalu tebal, kami tidak kuat membacanya. Imam Ghazali akhirnya merangkum. Nama kitabnya jadinya Al-Wasit, pertengahan. Jadi kalau Al-Basit luas. Sudah dirangkum juga pertengahan. Sebagian murid-muridnya mengatakan, wahai Imam, ini masih terlalu tebal, terlalu banyak, kami belum mampu. Dirangkum lagi, nama kitabnya Al-Wajiz. Ketika sudah jadi ringkasan Al-Wajiz,
Maka di saat itu mereka sudah bisa untuk membacanya. Dan tujuannya lil hifiz. Tujuan kita peringkasan itu untuk dihafal. Tapi kalau kita ikut ulama dulu gak mampu. Itu. Kebanyakan kita yang hidup zaman sekarang, mau dia ustadz, mau dia habib, kalau punya kitab berjilid-jilid, itu pajangan saja. Belum tentu baca semua tuh. Ada kitab ini 19 jilid, 18 jilid. Karena umur kita gak cukup. 18 jilid, 19 jilid. Rata-rata pajangan. Memang ada yang baca semua. Ada yang baca semua. Di antaranya Said Abdullah Al-Ghomari. Semua kitab yang ada yang beliau koleksi sampai isinya di dalam gudang. Saking banyaknya di rumah penuh dengan kitab, sampai di dalam gudang juga ada kitab. Habib Salim Asy-Syatiri juga begitu. Ada yang bertanya dengan melihat kitab yang begitu banyak, wahai Al-Habib, ini kitab sudah pernah baca semua? Kata Habib Salim dan Said Abdullah Al-Ghomari, kamu punya pertanyaannya keliru. Harusnya kau tanya, apa ini kitab semua sudah dihafal atau belum? Bukan dibaca. Nah, begitu mujahadanya daripada ulama-ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, di dalam mereka menuntut ilmu. Saking hebatnya juga Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, belajar di Ribat Tarim. Di sana waktu belajar bawa kasur masing-masing. Mulai awal belajar sampai lulus, mungkin 4 sampai 6 tahun, kasurnya itu belum dibuka talinya. Nanti sudah lulus baru dibuka. Itu santri dulu begitu. Santri sekarang kasurnya sampai rusak. Kebanyakan tidur. Bagaimana mau sama? Jadi tidak main-main ini belajar. Yang makin susah belajarnya, makin berkah ilmunya. Ya. Makin prihatin belajarnya, makin berkah ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jilani dikisahkan, itu belajar beberapa hari tidak makan. Sampai datang di satu masjid, dia lihat orang habis sholat makan. Dalam hatinya mendorong dia, saya ke sana minta saja. Tapi punya tekad, gak boleh minta-minta kepada manusia. Udah, saya tahan rasa lapar saya. Sampai akhirnya beliau mau pingsan. Beliau mengatakan, itu kalau kasih waktu beberapa hari lagi saya meninggal. Dalam keadaan sudah terkapar, datang ada orang masuk tanya, kenal gak sama anak yang namanya Abdul Qadir? Padahal ini beliau. Dia bilang, kenal, saya kenal. Ah ini, kamu muka pucat. Kata orang tersebut, mari makan sama-sama. Alhamdulillah. Dia bilang, kalau diajak makan saya terima, kalau minta tidak. Alhamdulillah, makan sama-sama. Ternyata sambil berbincang dengan orang tersebut, dia mengatakan, saya ini dari tempat namanya Jailan, tempat kampungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibunya Abdul Qadir, dia tidak tahu di depannya Abdul Qadir. Nitip uang ke saya. Ini saya datang kemari mau kasih kepada Abdul Qadir. Tapi nanti saya mau minta maaf ke Abdul Qadir sambil makan. Karena beberapa dinar dan dirham saya gunakan di tengah jalan. Karena saya kehabisan bekal. Jadi sisanya hanya sedikit nih. Dan ini saya beli makanan, itu hanya uangnya sisa sedikit. Ini akhlaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tidak mengatakan, saya Abdul Qadir. Kalau dia katakan itu, makan tidak enak. Kata beliau, paman kita tuntaskan dulu makannya. Nanti saya akan sampaikan. Baik, habis makan, selesai makan, baru dia katakan, wahai paman, saya Abdul Qadir. Itu yang titip uang ibu saya, namanya Fulanah binti Fulan. Saya halalkan uang yang telah kau pakai di perjalanan itu. Sisanya masih ada paman, masih ada ini. Saya minta maaf sudah pakai gapar, saya halalkan. Saya mau minta sisanya, dikasih sisanya. Kata paman orang tersebut, kenapa kau buru-buru? Saya punya teman, ada yang 3 hari, 4 hari belum makan di pesantren. Saya buru-buru takut ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia.
karena tidak makan-makan. Pergilah dia di sana, dibagikan itu makanan, dia beli makanan dibagikan. Begitu. Bukan berarti saya suruh pesantren model begini, bukan. Salah paham lagi. Kalau model begini lari semua santri. Yang lari bukan santrinya, ustadznya juga lari. Iya. Tapi saya gambarkan bagaimana jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan kita lihat jadinya. Beliau jadi wali kutub, jadi begini-begini. Cara menilai salah kita kalau menilai begitu. Orang yang punya hikmah, man nazara ila rajuli fi bidayatih. Orang kalau lihat itu prosesnya, jangan jadinya. Bagaimana sih proses daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga beliau bisa menjadi tokoh ulama yang sangat luar biasa. Menjadi seorang aulia yang namanya disebut di belahan dunia. Bagaimana sih sehingga beliau jadi seperti itu? Kita pelajari prosesnya. Oh, tidak mudah. Ya. Beliau 40 tahun sholat subuh, wudu isya. 40 tahun sholat subuh, wudu isya. Nah kita puluhan tahun sholat subuh, wudu duha. Sudah duha baru sholat. Kita jujur saja, masing-masing kita lemah. Makanya orang zaman sekarang jangan sok-sok bandingkan. Oh, itu Imam Ghazali kurang dalam ilmu hadis. Imam Ghazali itu kurang di dalam ilmu ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ya ulama biasa saja. Lah, kamu sudah jadi orang yang su'ul adab. Kamu belajarnya setengah-setengah, tidurnya 1 hari 8 jam. Nah mereka itu mujahadahnya tidak main-main. 40 tahun sholat subuh, wudu isya. Janabahnya setahun sekali, mandi wajib. Nah, kalau kita ini seminggu 4 kali mandi janabah. Lain, nggak bisa. Jadi mereka sampai ke magom itu pakai riyadhah, pakai latihan, gitu. Latihan, makannya diatur, tidurnya diatur. Ya, kita kadang-kadang masuk kamar mandi kaki kanan. Mereka perhatikan hal-hal sunnah seperti itu. Ibnu Abbas pernah mengajar masuk ke masjid. Ketika sudah masuk ke masjid, tiba-tiba beliau bilang libur. Serentak ini murid-murid heran, kenapa tiba-tiba libur? Dia bilang nanti besok baru kita mulai belajar lagi. Besoknya ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa kemarin tiba-tiba libur? Kata beliau, saya masuk masjid tadi kaki kiri. Saya mau mengajar hadis Nabi, mau mengajar ilmu agama, sedangkan saya tidak mengamalkan ilmu agama tersebut. Makanya saya liburkan. Nah hari ini saya mengajar karena tadi saya masuk pakai kaki kanan ke masjid. Jadi hal-hal semacam itu yang mereka perhatikan. Nah kalau sudah magom seperti itu, baru barakah itu ilmu. Namanya barakatun, keberkahan di dalam ilmu. Nah ini pembahasan tentang kitab-kitab suci. Nanti kita lanjutkan lagi, di mana nanti di sini ada rangkuman ya isi asli kitab Taurat itu apa saja poin-poin pentingnya. Injil juga demikian, Zabur juga demikian, Al-Quran juga demikian. Nah insyaallah nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.